Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang serupa tapi tidak sama untuk menjelaskan arti kepuasan. Pertama adalah satisfaction. Sebuah kepuasan karena berkaitan apa yang diterima, sesuatu yang memang dari satu keadaan yang eksternal. Orang yang satisfied biasanya baru berbahagia kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau tidak, dia jadi tidak puas. Sedangkan kata satunya adalah contentment. Orang yang content adalah orang yang puas karena meyakini bahwa di dalam dirinya sudah ada isi, ada konten yang sungguh itu karunia Tuhan diberikan di dalam diri dan mentalnya. Ini bicara soal keputusan mental. Tapi kalau satisfied berdasarkan keadaan sekitar. Misalnya orang yang being satisfied itu berarti orang yang berbahagia dengan fakta bahwa semua sasaran hidupnya itu tercapai. Tetapi orang yang being content, yang puas hati atau mentalitas kepuasan yang ada dalam diri, bahagianya tidak bergantung kepada apa yang dia capai. Dari dua kata ini, sesungguhnya yang mana yang menjelaskan tentang kepuasan berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan? Jelas bicara soal contentment, bicara soal kepuasan hati yang berkaitan dengan mentalitas kita, yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal eksternal atau apa yang ada di luar. Dan inilah sebenarnya rasa puas yang pas. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 78 ayat 29-32. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas sedangkan makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mazmur ini berbicara tentang Israel dan bagaimana mereka menjadi kelompok orang-orang yang tidak pernah merasa puas. Ketika mereka masih makan, di mulut mereka masih saja menginginkan makanan lain lagi. Serakah dan tamak. Ini sikap tidak pernah puas yang sangat ekstrim. Tetapi mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2-4. Kali ini 12 rasul berkumpul bersama dengan murid. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Bagian yang kedua dalam Kisah Para Rasul ini menjelaskan tentang 12 pengikut Kristus Yesus yang berkumpul, dan ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka melihat ada pelayanan meja. Maksudnya pelayanan meja ini ada pelayanan yang misalnya kepada orang-orang yang menderita, bantuan-bantuan buat orang miskin. Begitu juga pelayanan-pelayanan yang hal-hal praktis setiap hari. Soal teknis ini adalah bicara tentang bagaimana firman Tuhan itu diberitakan lewat sebuah karya layanan. Sedangkan mereka sebagai pemberita-pemberita firman, mereka memusatkan diri dan pikiran mereka dalam doa dan pelayanan firman. Dan mereka tidak merasa puas. Namun ketidakpuasan mereka bukan karena ketidakpuasan diri mereka terhadap sesuatu yang ada di luar mereka. Tapi ketidakpuasan mereka adalah karena mereka melihat bagaimana orang-orang itu tidak terlayani dengan baik. Karena itu perlu ada orang lain lagi, ada ditambahkan 7 orang dikatakan untuk supaya mereka dengan roh dan hikmat Tuhan bisa melakukan tugas perluasan firman Tuhan itu pada hal-hal yang praktis, pada aktivitas-aktivitas menolong, membantu yang menderita, dan lalu mungkin berderma dan mendonasikan sesuatu atau menolong mereka yang sedang sakit dan sebagainya. Perhatikan bagaimana dua kisah yang dibacakan tadi bicara tentang ketidakpuasan, namun memang berbeda motifnya. Yang satu tidak puas berkaitan dengan keinginan diri sendiri.
Tidak puas yang disinilah satisfaction itu muncul di Mazmur 78. Yaitu sebuah kepuasan yang berkaitan dengan makanan yang mereka terima enak atau tidak enak. Wah, restoran itu memuaskan. Tetapi kalau bicara soal tidak puas yang positif, yang justru tepat dan pas, itu ada di dalam kisah ke-12 Rasul tadi. Ketidakpuasan mereka bukan karena mereka pikirin diri mereka sendiri puas atau tidak puas. Mereka dapat atau tidak dapat sesuatu, bukan. Justru mereka memikirkan bagaimana memberi lebih luas lagi. Mereka sama sekali tidak bermotifkan untuk kepentingan diri sendiri. Dan inilah sebenarnya ketidakpuasan yang tepat. Karena itu kita perlu belajar antara ketidakpuasan yang tepat dengan ketidakpuasan yang tidak tepat. Atau kepuasan yang tepat dengan kepuasan yang tidak tepat. Kalau mau dijabarkan atau dirangkumkan, ada dua kelompok. Pertama adalah kelompok orang yang terlalu cepat puas. Terlalu cepat puas memang tidak bicara soal tidak puas, tetapi terlalu cepat puas berarti mereka, ya sudahlah, segitu aja deh. Padahal mereka bisa bikin sesuatu yang lebih baik. Terlalu cepat puas membuat orang justru menjadi malas. Karena merasa ya sudahlah, saya emang gak perlu tinggi-tinggi. Kalau misalnya ujian atau di kuliah atau di sekolah, ya cukuplah nilai saya pas-pasan saja, cukup. Gak perlu lebih. Gak mau mengejar yang namanya nilai yang lebih baik lagi. Tidak ada daya juang. Jadi malas karena terlalu cepat puas. Dan ini bukan satu hal yang Tuhan kehendaki pula. Tuhan taruhkan kita nalar, Tuhan mau kita berprestasi, Tuhan mau kita punya sebuah mentalitas daya juang yang tinggi. Dan tidak mudah puas dengan apa yang kita peroleh. Tetapi kita perlu belajar juga untuk tidak jatuh kepada satu ekstrim berikutnya, tidak pernah puas. Selalu tidak pernah puas. Sudah dapat yang terbaik, sudah dapat yang bagus, nggak pernah bersyukur. Dan orang yang tidak pernah puas, dia akan menjadi gila-gilaan mengejar segala sesuatu supaya mereka jadi puas, tapi berpusat kepada diri mereka. Tidak pernah puas bisa bikin culas dan bisa membuat orang jadi buas. Bukankah ada orang yang tidak pernah puas, akhirnya jadi merampas ini, merampas itu, mau merangkum semuanya, mau memiliki segalanya, jadi culas dan buas. Lalu bagaimana dengan puas yang pas? Harusnya ada dalam hati kita sebagai orang percaya. Gambaran dari para rasul tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 mau menegaskan kepada kita tentang orang-orang yang punya kepuasan yang pas. Yaitu mereka sebenarnya sudah cukup puas dengan diri mereka yang dikaruniai oleh Tuhan untuk pelayanan. Mereka tidak memikirkan bagaimana diri mereka puas atau tidak puas. Yang mereka katakan kami tidak puas itu bukan berkaitan dengan kaminya atau merekanya. Tapi justru karena melihat bagaimana ada orang-orang yang tak tertolong, tak terlayani dengan baik, dan butuh bantuan orang lain lagi untuk supaya mereka bisa terlayani dengan baik. Inilah sebuah rasa puas dan sekaligus rasa tidak puas yang pas. Yang tidak berpusat kepada diri sendiri. Yang membuat malah beban kita menjadi terlepas karena kita tidak memikirkan untuk meraih yang tertinggi, untuk mendapatkan yang tertinggi supaya saya berbahagia dan puas. Tetapi saya berjuang dengan sungguh-sungguh percaya Tuhan yang akan atur segalanya. Saya berjuang habis-habisan memang, tetapi tidak menjadi ngotot dan lalu kemudian meraih sesuatu yang sebenarnya adalah sesuatu yang melampaui apa yang kita dapat ambil dan kita menjadi serakah. Puas yang pas membuat beban justru terlepas. Dan yang pasti kasih Tuhan makin meluas, tersebar luas, menjadi kesaksian. Dan inilah belajar dari para rasul, bukan dari orang-orang Israel yang tidak pernah puas dengan segala sesuatu. Mari kita periksa diri. Apakah kita sudah punya rasa puas yang pas? Apakah kita pernah mempunyai tidak puas yang salah? Biarlah kita punya rasa puas dan rasa tidak puas yang pas. Yaitu segala yang kita lakukan itu agar sungguh Tuhan terberitakan, kasih-Nya terluaskan, dan juga beban hidup kita menjadi terlepas karena kita merasa cukup. Tuhan sudah segala-galanya buat saya. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo tetap belajar bersyukur, dan bersyukur. Amin.